Halo semua, selamat datang di channel Permanakun. Di video ini, gua akan membahas kelanjutan dari Tondemu Skill The Isekai Haromesi atau Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skill. Di video ini, gua akan membahas kelanjutan cerita dari perjalanan Mukoda bersama familiarnya yang diambil berdasarkan cerita dari light novelnya. Dan bagi kalian yang ingin mengetahui kelanjutan dari animenya, gua sarankan untuk membaca manganya terlebih dahulu. Oke, tanpa basa-basi, mari kita langsung saja ke pembahasan ceritanya. Cerita dimulai ketika di pagi hari setelah party Arc meninggalkan penginapan milik Mukoda. Mukoda bersama para familiarnya dan juga Elren pergi ke hutan untuk melakukan perburuan. Seperti sebelumnya, para familiar akan pergi untuk memburu monster dan Mukoda melanjutkan pembelajaran pembongkaran monster bersama Elren. Untuk kali ini, Mukoda mempelajari tentang pembongkaran monster berkaki 4 seperti babi hutan. Meskipun daging babi hutan memiliki rasa yang enak, namun bagian jeroannya mempunyai rasa yang buruk. Setelah menyelesaikan pembelajaran pembongkaran dan familiarnya juga telah selesai untuk berburu, kami pun memutuskan untuk pulang ke penginapan. Ketika sampai di penginapan, Mukoda pun bersiap untuk memasak daging babi tadi untuk diolah menjadi hotpot botan. Awalnya, Vel merasa bahwa daging babi tak akan bisa menjadi seenak masakan Mukoda lainnya. Namun, setelah mencobanya, Vel pun merasa puas. Keesokan harinya, Mukoda dan Elren pergi ke guild petualang untuk menjual item drop dari dungeon Aveling. Sesampainya di guild, Mukoda disambut oleh Nadia dan guild master dari guild berdagang yang bernama Hansen. Setelah perkenalan tersebut, mereka pun menyerahkan daftar item drop yang akan dibeli dari Mukoda dengan daftar sebagai berikut. Secara keseluruhan, total dari hasil penjualan item drop tersebut senilai 21.200 emas. Setelah menyelesaikan penjualan di guild, Mukoda dan Elren pun pergi. Keesokan harinya, Mukoda telah melakukan persiapan untuk melakukan perjalanan ke kota Dolan pada esok hari. Sebelumnya, Mukoda juga sudah berpamitan kepada Nadia dan beberapa staf di sana. Di malam harinya, Mukoda bersiap untuk memberikan persembahan kepada para dewa. Untuk persembahannya dapat dilihat di daftar berikut. Setelah memberikan persembahan kepada para dewa, Mukoda dikejutkan oleh suara yang terdengar dari alam para dewa. Apa yang kalian lakukan? Berkumpul seperti itu. Mendengar suara tersebut, para dewa pun menjadi gugup. Ternyata, suara tersebut berasal dari dewa tertinggi, dewa segala pencipta yang bernama Dewa Demiurge. Setelah itu, dengan gugup, Dendrir pun menjelaskan semua mengenai Mukoda, pemberian berkah, dan persembahan kepada Dewa Demiurge. Mendengar hal itu, Dewa Demiurge pun marah, mengingat harusnya para dewa itu menjaga orang dari dunia lain, bukan malah memerasnya. Sebagai hukuman, Dewa Demiurge akan menyita semua persembahan yang diberikan oleh Mukoda, dan para dewa akan menjalani hukuman tambahan sebagai tahanan rumah selama 1 bulan. Mendengar hal itu, para dewa pun menjadi sedih.
Setelah itu, Dewa Demiurge pun mulai mengobrol dengan Mukoda. Di sini dijelaskan mengenai penyebab terjadinya pemanggilan pahlawan oleh kerajaan Reitseger. Ternyata sihir pemanggilan pahlawan adalah sihir yang tabu. Terlebih, tujuan dari pemanggilan kali ini adalah untuk dijadikan pion untuk menjajah negara lain. Di sini juga dijelaskan mengenai nasib pahlawan yang dipanggil bersama Mukoda. Mereka berhasil kabur dari negara Reitseger, dan saat ini mereka sedang berada di kerajaan Mervel. Mereka saat ini bekerja sebagai petualang dan ketiganya akan segera menikah. Mendengar hal itu, Mukoda pun menjadi terkejut. Awalnya, Mukoda merasa simpati kepada para bocah pahlawan tersebut. Namun, setelah mendengar ini, Mukoda pun merasa lebih bersimpati kepada dirinya. Di sini, Mukoda juga dijelaskan bahwa ia tak akan bisa kembali lagi ke dunianya. Seperti ritual pemanggilan pahlawan, bahwasanya untuk mengembalikan Mukoda perlu untuk membuka ruang antar dimensi. Dan jika itu terus dilakukan, maka kedua dimensi tersebut akan runtuh. Setelah itu, Dewa Demiurge memiliki sebuah permintaan kepada Mukoda. Ternyata Dewa Demiurge adalah teman dari Dewa Bumi. Baru-baru ini, ketika mereka bertemu, ia disuguhi makanan dan minuman beralkohol yang merupakan sake Jepang. Dan tampaknya Dewa Demiurge sangat menyukainya. Mendengar hal itu, Mukoda pun memberikan persembahan berupa sake Jepang dan beberapa snack kepada Dewa Demiurge. Sebagai timbal balik, Dewa Demiurge memberikan berkah kecil kepada Mukoda. Dengan nada bercanda, Dewa Demiurge berkata, "Jika aku memberikan berkah lebih dari ini, maka kau akan berhenti menjadi manusia dan kau akan abadi. Meskipun berkah yang kuberikan kecil, namun berkah itu akan membuatmu memiliki umur yang panjang seperti High Elf, yaitu sekitar 1500 tahun. Mendengar hal itu, Mukoda pun menjadi terkejut. Dahulu, Dewa Demiurge pernah memberikan berkah kepada pahlawan. Orang yang menerima berkah tersebut bahkan mampu untuk bersaing dengan Paman Vel, si Fenrir legendaris. Maka dari itu, berkah ini sangat diinginkan oleh setiap penguasa setiap negara. Setelah memberikan berkah kepada Mukoda, Dewa Demiurge pun pergi. Keesokan harinya, Mukoda sedang bersiap untuk pergi menuju kota Dolan. Namun, sebelumnya, Mukoda melakukan penilaian kepada dirinya dengan hasil sebagai berikut. Setelah melihat hasil penilaiannya, Mukoda pun dibuat kebingungan dengan munculnya basis ras pada dirinya. Setelah itu, kami semua pun berangkat menuju ke kota Dolan. Setelah beberapa waktu, akhirnya kami pun sampai di tujuan kami, yaitu guild petualang kota Dolan. Dengan nada riang, Elren berkata, "I'm back." Melihat Elren, emosi Ugol pun meningkat, dan ia memarahi Elren secara habis-habisan. Meskipun Elren adalah guild masternya, namun Ugol tak peduli dan tetap memarahi Elren akibat perbuatannya yang meninggalkan pekerjaan. Kemudian, Mukoda dan para familiarnya pun pergi meninggalkan Elren secara diam-diam. Mukoda memutuskan pergi ke guild pedagang untuk menyewa sebuah rumah. Setelah melihat-lihat rumah yang akan disewa, Mukoda telah memutuskan untuk menyewa sebuah rumah
dengan biaya 78 emas selama seminggu. Keesokan paginya, Mukoda pergi ke kuil petualang untuk melakukan pembongkaran naga merah miliknya. Sesampainya di sana, ternyata Elrond sedang mengerjakan banyak dokumen yang diawasi oleh Bugol. Setelah itu, Mukoda diajak ke gudang untuk pembongkaran naga merah tersebut. Mukoda kemudian mengeluarkan naga merah dari item boxnya. Seperti biasa, dengan takjubnya, Elrond pun menatapi naga merah dengan sangat semangat. Setelah menyerahkan naga merah kepada Elrond, Mukoda pun pergi. Keesokan harinya, Mukoda kembali ke guild petualang untuk mengambil hasil pembongkaran naga merahnya. Mukoda disambut oleh Uhol dan Elrond dengan mata hitamnya. Ternyata si Elrond ini begadang hanya untuk mengamati naga merah tersebut. Kemudian Uhol menyerahkan daftar item dari naga merah yang akan dibeli oleh guild dengan daftar sebagai berikut. Setelah menyelesaikan urusan dengan Uhol, Mukoda pun hendak meninggalkan guild. Namun ternyata Elrond memohon kepada Mukoda untuk menjual taring dan cakar naga merah yang tersisa kepada dirinya. Elrond menggunakan uang dari bagi hasil ketika menaklukkan Dungeon Aveling yang diberikan oleh Mukoda. Melihat hal itu, Mukoda pun setuju menjualnya kepada Elrond. Dan setelah itu, Mukoda pun pergi. Sesampainya di rumah, Mukoda pun bersiap untuk mengolah daging naga merah untuk dijadikan sebuah stik. Stik naga merah memiliki rasa yang tak kalah jauh enaknya dengan naga bumi. Setelah selesai makan, Mukoda pun bercerita kepada para familiarnya bahwa ia telah menerima berkah dari Dewa Demiurge dan menyebabkannya dapat hidup selama 1500 tahun. Mendengar hal itu, para familiar pun merasa senang karena mereka dapat merasakan makanan Mukoda dalam waktu yang cukup lama. Setelah beberapa hari di Dolan, kami memutuskan untuk kembali menjelajahi dungeon sebagai sarana olahraga untuk para familiar. Rencananya, kami hanya akan memasuki dungeon Dolan hanya sampai lantai pertengahan saja. Setelah memasuki dungeon, kami pun bergerak dengan cepat melewati lantai demi lantai. Monster seperti troll dan minotaur dapat dikalahkan dengan sangat mudahnya. Setelah beberapa waktu, tanpa disadari, kami pun sampai di lantai 24. Kami memutuskan untuk istirahat sebentar untuk makan siang. Setelah selesai istirahat, kami pun kembali melanjutkan perjalanan. Kali ini, Vel menyerahkan monster Springgun untuk dihadapi oleh Mukoda. Awalnya, Mukoda merasa keberatan, namun setelah diyakinkan, akhirnya Mukoda pun mencoba untuk melawan monster tersebut. Mukoda menembakkan beberapa bola api kepada Springgun, namun serangan Mukoda belum bisa untuk mengalahkan monster tersebut. Kemudian, dengan sisa sihirnya, Mukoda menembakkan beberapa bola api kembali, dan setelahnya Mukoda menusuk jantung monster tersebut dengan tombak mitrilnya, dan akhirnya monster itu pun mati. Kemudian kami pun mendapat peti harta karun yang terdapat di lantai ini. Di dalam peti harta karun tersebut, ternyata di dalamnya terdapat tas ajaib dengan penyimpanan besar. Mukoda berpikir tas ini akan diberikan kepada Dora-chan
untuk mempermudah membawa monster buruannya. Setelah menyelesaikan lantai ini, kami pun memutuskan untuk kembali ke permukaan. Sesampainya di permukaan, kami pun pergi menuju ke guild untuk menjual beberapa item drop. Dan ketika sampai di guild, Mukoda pun menjual item drop dengan daftar sebagai berikut. Setelah menyelesaikan urusan di guild, kami pun memutuskan untuk kembali ke penginapan. Di saat para familiar sedang menikmati makanan yang dihidangkan, Mukoda pun melakukan penilaian untuk mengetahui level mereka setelah memasuki dungeon Dolan. Yang pertama adalah Vel dengan hasil sebagai berikut. Kemudian setelahnya adalah giliran Dorachan dengan hasil sebagai berikut. Setelahnya, kini giliran Sui dengan hasil sebagai berikut. Dan terakhir, kini giliran Mukoda dengan hasil sebagai berikut. Setelah melakukan penilaian, kemudian Mukoda mempersiapkan persembahan untuk diberikan kepada Dewa Demiurge. Mukoda memberikan beberapa persembahan berupa makanan ringan dan sake Jepang dari toko Tanaka. Keesokan paginya, kami pun berpamitan kepada Elren dan Uhol untuk meninggalkan kota Dolan. Mukoda berencana untuk pergi menuju ke kota yang pertama kali Mukoda kunjungi bersama Vel, yaitu kota Karelina. Oke, sekian dulu video pembahasan Tondemo Skill The Isekai Haromesi. Dan nantikan video selanjutnya hanya di channel ini. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe apabila kalian menyukai video ini. Oke, see you.